kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen mampu Bapak Ibnu Azimarta SPD MPD. Nah, kami dari kelompok 5 akan membuat sebuah produk yang bertemakan tentang telepon rembau. Nah, berikut anggotanya yaitu saya sendiri, Astika Widinresa dengan NIM 25033169. Saya Arina Musyatul Ulia dengan NIM 25033059. Saya Ayu Rohyati dengan NIM 25033052. Saya Gita Mugyani dengan NIM 25034092. Saya Zahra Masyadayani dengan NIM 25034082. Perkenalkan, saya Tom Siksan dengan NIM 25034080. Teman-teman, kita kan udah sepakat nih mau bikin makanan buat tugas kita. Kira-kira kalian ada saran nggak mau bikin apa? Aku ada sih, gimana kalau kita bikin smoothies? Smoothies mahal nggak sih? Kan buah-buahan sekarang mahal, apalagi cuaca hujan-hujan ini kan uangnya juga banyak uang. Ya kan, silakan pakai pasar kita aja anak kuliahan atau mahasiswa. Gimana kalau kita bikin telepon rainbow? Bagus sih, bahan dan anak lainnya juga gampang didapat dan murah-murah. Yuk, nasi juga? Ya, setuju. Nah, itu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan proposal bisnis kami, yaitu Klepon Rainbow. Untuk penjelasan pertamanya, pertama-tama kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raihan Pratama dengan NIM 25046131. Saya Arina Muslihatul Ulia dengan NIM 25033059. Saya Astika Widinresa dengan NIM 250331. Selanjutnya ada teman-teman kami, yaitu ada Gita Febriani dengan NIM 25034092. Terus ada Thomas Iksan dengan NIM 25034080. Terus ada Ainil Hayati dengan NIM 25033052. Dan ada Maria Dita Dwi Hapsari Sinurat dengan NIM 25034086. Dan terakhir ada Zahra Rahma Septia Yuandini dengan NIM 25034082. Next. Baik, untuk penjelasan latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Klepon merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih digemari hingga saat ini. Di tengah banyaknya makanan modern, minat masyarakat terhadap kuliner tradisional tetap tinggi karena cita rasanya yang khas, bahan alami, dan harga yang terjangkau. Peluang usaha ini sangat potensial karena proses pembuatannya sederhana, lalu bahan bakunya mudah didapatkan, dan modal yang dibutuhkan relatif kecil. Oleh karena itu, usaha klepon dapat menjadi alternatif bisnis kuliner rumahan yang menjanjikan. Lalu selanjutnya ada tujuan. Pertama, untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, lalu kedua memperkenalkan tentang makanan tradisional, lalu yang ketiga menjadi salah satu usaha kuliner yang sukses dengan omset yang tinggi. Lalu selanjutnya untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita dipersilahkan. Baik, mungkin karena kita ada sedikit kendala di sini, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktek untuk hari ini. Kali ini itu presentasinya alat dan bahan. Yang pertama, alat yang dibutuhkan itu ada panci besar, ada parutan, tatakan, pisau, sorok, terus kompor dan gas, lap dan nampan. Untuk bahannya itu ada yang pertama ada tepung ketan, yang kedua gula merah,
yang ketiga kelapa parut, yang keempat ada pewarna, garam, dan terakhir ada air putih. Next, untuk cara membuat, boleh? Mungkin cara membuat juga saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mencampurkan tepung ketan dengan garam, kemudian tuangkan air dan uleni hingga kalis. Selanjutnya tuang pewarna dan aduk rata. Yang ketiga, ambil 1 sendok makan adonan, isi dengan gula merah lalu dibulatkan. Yang keempat, rebus dalam air mendidih hingga mengapung dan taburkan dengan taburan kelapa. Next. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya perkiraan modal dan perhitungan laba akan dijelaskan oleh Maria. Kepada Maria dipersilahkan. Yang pertama, biaya produksi dengan harga 532.000. Yang kedua, biaya pemasaran dengan harga 40.000. Yang ketiga, ada biaya kemasan dengan harga 12.000. Yang keempat, ada biaya lain-lain dengan harga 25.000. Jadi total perkiraan modal adalah 609.000. Perhitungan laba atau rugi. Contoh penjualan harga 6.000 per kotak. Penerimaan 10 kotak dikali 6.000 sama dengan 60.000. Modal produksi ada 66.000. Laba atau rugi perkiraannya 60.000 dikurang 66.000. Yaitu minus 6.000. Jadi jika harga 7.000 per kotak, maka penerimaan 10 dikali 7.000 sama dengan 70.000. Maka laba yang didapatkan 70.000 dikurang 66.000 sama dengan 4.000. Kemudian jika harga 8.000 per kotak, penerimaan 10 dikali 8.000 sama dengan 80.000 dan laba yang didapatkan adalah 14.000. Baik, terima kasih Maria. Untuk selanjutnya, strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Arina. Kepada Arina dipersilahkan. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Yang pertama, kita melakukan penjualan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, itu memberikan harga promo untuk pembelian minimal 3 kotak dan tentunya dilakukan agar banyak pembeli yang tertarik dengan produk kami. Untuk yang ketiga, itu menggunakan kemasan yang lebih menarik dan higienis. Dan yang keempat, menjual di bazar sekolah, pasar desa, atau acara komunitas. Baik, terima kasih Arina. Untuk selanjutnya, analisis SWOT akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Menurut analisis SWOT, yang pertama kekuatan, harga murah dan terjangkau, rasa enak, dan disukai banyak kalangan, serta proses pembuatan yang mudah. Kedua, kelemahan, klepon mudah basi dan tidak bertahan lama, bentuk mudah berubah jika tidak dikemas dengan baik. Ketiga, opportunity atau peluang, tingginya minat masyarakat terhadap makanan tradisional, potensi pemasaran online yang besar. Keempat, ancaman, banyak pesaing makanan tradisional lain, harga bahan baku bisa naik sewaktu-waktu. Baik, terima kasih Zahra. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Refsa. Kepada Refsa dipersilahkan. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, usaha klepon merupakan usaha yang memiliki potensi tinggi agar permintaan pasar yang stabil, modal kecil dan proses produksi yang mudah. Dengan strategi pemasaran yang tepat serta pengolahan biaya yang efisien, usaha ini dapat memberikan keuntungan dan terus berkembang. Selanjutnya ada saran. Slide-nya. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu tingkatkan inovasi rasa seperti klepon coklat, gula aren premium, atau warna menarik. Yang kedua, gunakan kemasan higienis dan menarik agar meningkatkan
nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk mempromosikannya. Dan yang terakhir adalah jaga kualitas bahan agar rasa tetap konsisten, lalu evaluasi keuangan secara berkala untuk memaksimalkan keuntungan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Refsa telah menjelaskan bagian terakhir. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang proposal bisnis kami dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat selama melakukan presentasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.